Benar Pak, itu pura jin. Pura jin, semua pakai jin. Dari mama saya, dari family saya, dari di mana-mana dunia, saya lihat semua orang percaya jin. Jadi mereka dari sekian negara itu, jadi semua percaya dengan jin. Om Swastiastu. Om Awigenom Astu Namo Buddhaya. Sahabat muda, sahabat milenial, kemudian teman-teman spiritual, para sepuh pandita guru yang sangat saya hormati dan yang sangat saya muliakan. Nah, malam ini saya kembali ingin berbagi kepada kalian semua, teman-teman semua, dan para mahaguru yang saya hormati. Nah, hari ini saya ingin berbagi tentang pengalaman yang telah dijalani oleh seorang yang telah mati suri dan yang pernah mati suri beberapa bulan, 1 bulan lebih. Nah, hari ini saya ketemu dengan seseorang yang dari luar negeri. Jadi beliau dari Iran, ya, Iran. Jadi beliau adalah sosok Muslim, lahir dari keluarga Muslim, kemudian tinggal di Iran, kemudian menetap di tanah Bali, tepatnya di Uluwatu. Nah, kemudian saya ketemu dengan teman. Jadi boleh dibilang teman, boleh dibilang anak ini, karena umurnya masih tidak terlalu tua ya. Ya, beliau adalah Agung Arya. Jadi beliau dari Singaraja. Nah, sebelumnya saya ingin perkenalkan. What's your name? Morteza. Namanya Morteza. Dari Iran, India. Iya, dari Iran. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Agung Arya dari Singaraja, tapi menetap di Bali dan Pasar. Sahabat muda, sahabat milenial, tentu di sini kita ingin memfind out, ingin tahu, ingin membandingkan tentang bagaimana keyakinan-keyakinan yang ditanamkan oleh Tuhan Yang Maha Esa pada manusia itu sendiri. Semua manusia punya rasa. Semua agama nomor 1. Bahkan agama itu akan membawa kita ke alam surga dan neraka. Tentu itu yang saya ingin perbincangkan malam hari ini. Dan saya ingin lebih tahu tentang bagaimana keyakinan itu ada. Apakah bisa disamakan, disinergikan, atau bagaimana? Nah, itu. Jadi saya ingin bertanya. Selamat malam Pak Morteza. Selamat malam Pak Jero. Pak Morteza itu aslinya dari dari Iran, kemudian lahir di Iran. Benar. Nah, kemudian Pak Morteza itu dulu pernah mati suri ya? Saya waktu lahir ada hati masalah. Masalah hati? Masalah hati dari saya. Saya masih kecil sekali. Kira-kira 3 bulan tidak bisa bernafas, tidak bisa jalan. Mama saya ambil saya dokter, bilang ini kenapa anak saya begini, saya sudah di koma waktu itu. Konon katanya Pak Morteza itu sudah berapa kali mati suri? Di pertama kali saya 3 bulan, dan lagi 7 tahun. Waktu itu Iran perang sama Irak. Iran baru itu perang dengan Irak. Sulit cari darah. Sangat sulit. Nah, dalam mati suri ya, apa yang Pak Morteza lihat, atau mungkin apa yang Pak Morteza rasakan, atau mungkin Pak Morteza mimpi-mimpi gitu? Saya tidak lihat Tuhan, tidak lihat apa. Ini diam, tidak ada sinar
hitam terus ya. Dan saya tahu waktu ini saya kembalikan harus bernafas baru lihat ini dunia ada di sini. Dan banyak alat dalam saya di sini, dokter semua di mana pakai ini mesin apa listrik. Setrum saya harus kembali. Karena Anda sudah tidak bernapas. Tidak bernapas, sudah habis darah, tidak ada nafas. Boleh dikatakan sudah mati. Pasti. Nah itu sahabat, itu tadi Pak Mortesa bilang bagaimana kalau beliau itu mati suri ya. Sempat juga napasnya hilang, jadi sampai berjam-jam ya, dan akhirnya beliau kembali hidup lagi ya. Dan di sini saya ingin menggali sebentar, karena di sini seorang Iran yang dulu tinggal di Iran, kemudian dia hidup di Bali, bahkan dia tertarik dengan Balinya. Nah itu sebentar saya ingin tanyakan. Saya ingin bertanya pada teman nih, supaya ada perbandingan di sini. Itu tuh gue Arya. Nggih, Rayu. Nggih. Gung Arya katanya sempat mati suri juga ya. Benar. Berapa hari? Saya mati suri hampir sebulan lebih 3 hari. Sebulan 3 hari. Nah, itu awalnya kok bisa mati suri gitu gimana? Nah, mati suri itu dapat kejadian. Ya. Jatuh dia bilang. Ya. Jadi mungkin kepala, mungkin retak atau apa? Ya, saya di kepala sampai pecah, kemudian tangan patah, kemudian muka robek, dan tangan juga ada bengkak. Semua itu kan mati suri lah pada saat itu. Tidak sadar? Tidak sadar. Pada saat itu rumah sakit. Selama sebulan lebih? Sebulan lebih. Nah, dalam keadaan tidak sadar itu, tentu kita tuh ya katakanlah seperti baper, tidak sadar mimpi, kan gitu ya. Ada mimpi-mimpi, ada mungkin. Nah, kira-kira apa yang Gung Arya lihat pada waktu mati suri itu? Yang saya lihat itu adalah seperti Bapak tadi sampaikan atau Pak Jero sampaikan, itu adalah sinar putih. Sinar putih? Ya, sinar suci. Dan saya di sana dipertemukan oleh semua agama. Semua agama? Maksudnya semua agama tuh gimana? Apakah sosok manusia, apa sosok bagaimana? Manusia. Jadi ada pendeta atau bagaimana tuh? Ya benar. Ada sejenis macam-macam, istilahnya kaum pelayan umat seperti pendeta, seperti Muslim, Ustadz, Habib, kemudian ada istilahnya pastor orang Kristen, kemudian ada Buddha juga guru, dan Hindu seperti para sulinggih pelingsir kita dahulu. Jadi dia tuh tetap bertemu dengan saya mengajarkan Dharma. Iya. Nah kemudian di saat beliau itu datang pada Gung Arya ya, dalam keadaan mati suri ya, beliau itu apakah sekedar datang aja atau memberikan satu pemahaman ajaran itu bagaimana? Baik, di sana dia bertemu dengan saya pada saat mati suri atau koma, dan saya itu dikasih pemahaman tentang jalan Dharma, bahwa tujuan kita itu sama, walaupun ada perbedaan tata cara kita bersembahyang atau berdoa, tapi tujuan kita sama. Yang penting pemahaman itu beda-beda, tapi tujuannya sama. Oke. Sebentar saya ingin tanyakan lagi ya, sebentar ya. Kembali pada Pak Mortesa. Pak Mortesa, nah tentu Anda sebagai orang Muslim, lahir daripada keluarga Muslim ya. Okay. Nah di sini Pak Mortesa bahkan tertarik berbagai ilmu, ya berbagai ilmu dari Muslim, dari Buddha, dari Kristen, bahkan sekarang lebih cenderung ke Hindunya. Okay. Nah Pak Mortesa, tentu di sana ada biografi ya, ada sejarah Anda masuk ke Hindu. Nah kira-kira awal Anda
ke Hindu itu, ingin tahu tentang Hindu itu, di mana Anda pertama tertarik untuk datang? Seorang Mortesa itu, ya, Mortesa ya, ditarik di sebuah tempat. Apakah ada tempat yang menarik untuk datang ke sana sebagai magnet? Datang ke tempat itu, di mana itu? Kailas punya di India. Kailas yang tempatnya Siwa itu? Enggak. India jauh, ada seperti feeling. Silakan buka di sini. Ada feeling ada. Masuk. Ditarik mau ke sana. Seperti magnet 2023 Maret. Kira-kira 11 bulan yang lalu. Nah, di Kailas itu, apakah puranya kecil seperti pura-pura di Bali atau besar? Saya pikir, saya ngobrol sama orang security di sana. Bukan manusia bikin ini. Ini gali dalam gunung. Gali dalam gunung seperti laser. Tahu laser? Precise, bisa ini potong batu, bisa carving. Bukan pakai palu apa-apa, bukan. Ya, jadi di sini mungkin saya dapat menangkap ya untuk Pak Mortesa. Jadi di sana tuh dia bilang ajaib di sana, ajaib. Jadi ada pura-pura di sana bukan di manusia yang membuat, tetapi bukan dari palu seorang manusia, tapi ada seperti laser, ada kekuatan gaib di sana membuat pura itu. Seperti laser, benar Pak. Astaga, apa ini? Ini beda dunia. Tidak bisa dari satu hari jalan sana. Tidak bisa satu hari? Tidak, ini punya 33 tempel. Ada yang gunung besar, 33 tempel. Bukan kecil. Ini orang gali dalam, masuk lagi dalam, dan bikin patung lagi. Nah, itu kan 33 pura, 33 tempel ya. Itu dalam satu pura, dalam satu tempat. Itu pura Kailas itu. Pura Kailas ini gunung Kailas begini. Kalau mungkin dari sini sampai sini 6 kilo. Gunung Kailas itu ada 33 tempel. Itu yang namanya pura Kailas ya, Kailas Kuil ya. Nah, itu yang 33 tempel tuh apa aja tuh? Yang pura Kailas punya 33 tempel. 33 tempel. Khusus Buddhis 16. Buddha 16 tempel. 16 tempel. Nah, Hindu 16. Nah, yang satunya lagi. Kalau yang jauh sedikit 2 kilo dari yang 32 punya jin. Jadi jin. Benar Pak. Jadi pura jin. Jadi ada 16 pura Hindu, ada 16 pura Buddha, kuil Buddha ya. Satu ada jin. Satu ada jin. Nah, kira-kira menurut informasi orang di sana ya, menurut Mortesa, mana duluan pura kuil Buddha Hindu dengan pura jin itu? Sebelum manusia pertama kali, sebelum Adam, sebelum Hawa, jin ada. Kenapa ini orang bikin tempel jin? Ada hormat. Menghormati jin itu sendiri. Pertama kali. Dan lagi Buddha, Hindu, Buddha. Berarti jin yang pertama datang, baru dewa-dewanya menyusul. Enggak. Baru dewa-dewa menyusul. Nah, jin itu kan ada jin tuh. Jin itu satu apa beberapa jin? Apakah ada jin baik apa ada jin buruk itu? Seperti manusia, jin ada yang paling baik, ada yang tidak baik. Nah, jin yang pertama datang ke dunia sebelum ada peradaban manusia itu sendiri. Ya, jadi benar. Beliau yang datang pertama. Nah, di situ ada jin baik dan jin buruk. Jin baik dan jin jelek ya. Nah, sahabat, jadi kalau kita tuh hubungkan dengan Hindu yang ada di Bali, tentu tuh sangat-sangat bersinergi ya. Karena di Bali memang kita tahu namanya 33. Jadi
suatu jumlah yang sangat-sangat sakral sekali, karena di sana dikatakanlah 33 dewa, 33 Buddha. Jadi 33 sangat sakral sekali di sana. Bahkan itu jumlah yang sangat sakral. Jadi 108 itu sakral juga. Banyak jumlah-jumlah yang sakral, termasuk dewa 33, Buddha 33. Nah, di sini boleh dikatakan sangat-sangat sama. Jadi keyakinan seorang Morteza itu, yang dulunya orang Muslim tapi dia mempelajari tentang hal itu, merasakan seorang Morteza dia punya pil seperti itu. Jadi dapat informasi dari, termasuk informasi dari India itu sendiri. Yang jelas jin-jin itulah kemudian menjaga kita, memberikan kita kesembuhan, memberikan kita rezeki, bahkan membantu kita jin itu kalau jin baik. Nah, kalau jin buruk tentu akan menyakiti kita, akan membuat kita akan resah dan sakit di sana. Gitu. Jadi, nah di situ artinya apanya? Persamaan yang dikatakan oleh Morteza itu sendiri. Kembali kepada Gung Arya ya. Nah, Gung Arya tadi Gung Arya kan bilang itu, jadi ada petuah-petuah dari orang-orang baik Muslim, baik Buddha, baik Kristen yang mendatangi Gung Arya di saat Gung Arya sedang sedang mati suri. Kita beda-beda silanya dari segi cara beribadahnya, tapi tujuannya sama, satu, berterima kasih kepada yang di atas, minta maaf dan minta tuntunan. Dan mereka tuh saling istilahnya bertengkar rasa tentang bagaimana caranya kita tuh bersama. Intinya bertoleransi. Iya. Kalau Gung Arya pada waktu itu dalam keadaan tidak sadar, jadi di situ bukan disebut agama ya, Enggak. cuman tuntunan saja. Iya. Nah, jadi kalau Bapak boleh dibilang di sini agama itulah sebagai kendaraan aja mungkin ya. Benar. Tapi isinya seperti yang dikatakan Gung Arya tadi itu. Jadi sebagai bertoleransi. Nah, bagaimana kita tuh kan menuju ke arah yang lebih baik. Ya. Jadi kalau bagi Bapak adalah agama. Jadi agama Muslim, agama Buddha, Kristen, Protestan, Hindu ya, semua itu sebagai kendaraan untuk menjadikan manusia itu lebih dimanusiakan. Intinya kalau kita tuh belajar agama, tentu di sanalah semua agama baik. Nah, kembali pada Morteza. Nah, bagaimana pendapat Anda tentang kultur yang sudah ada itu? Bagaimana? Apakah culture yang sudah menjadi pegangan orang-orang itu sendiri akan menjadi satu fokus kepada suatu tujuan? Menurut Anda bagaimana? Being blessing from Tuhan, bisa jalan-jalan dunia. Kira-kira 36 negara. Dapat anugerah Tuhan. Enggak. 36 negara. Kurang lebih. Jalan-jalan dari 2000 sampai sekarang. Sampai di jauh Meksiko. Ada piramid Surya, ada piramid bulan. Sampai sana. Di Meksiko. Sampai Lebanon. Armenia. Paling bagus, sangat bagus. Church punya. Dan Kailasa, India sudah. Nepal sudah. Jadi semua kultur sudah Anda jajahi, sudah dekati. Lihat di mana-mana culture. Semua orang percaya Tuhan. Kalau saya tahu semua percaya. Semua percaya jin. Dari mama saya, dari family saya, dari di mana-mana dunia, saya lihat semua orang percaya jin. Jadi mereka dari kesekian negara itu, jadi semua percaya dengan jin. Pasti. Oke, dari kultur yang sudah Anda jajahi itu, jadi tujuannya sama. Tujuan sama. Kalau boleh saya bilang, cara berbeda, enggak? Cara berbeda. Jadi cara berbeda, orangnya juga berbeda,
Jadi kendaraannya juga berbeda, baik itu Islam, baik itu Hindu dan sebagainya, itu Kristen dan sebagainya, ajaran penghayat dan sebagainya, itu boleh itu berbeda, tetapi tujuannya sebenarnya adalah satu. Satu, paling besar. Semua Muhammad, Isa, Musa, Ibrahim, Ismail, Dewi, semua lahir dari manusia. Tapi Tuhan tidak. Semua wakil Tuhan. Semua wakil Tuhan. Wakil Tuhan. Saya ingin tanya ya, karena kemarin kan saya banyak ketemu dengan kiai, banyak sekali. Jadi saya ketemu dengan Pak Kiai, ketemu dengan pendeta, ketemu dengan orang-orang yang spiritualnya tinggi, bahkan orang-orang Hindu pun saya pernah tanyakan semua itu. Semua yang ada di dunia yang mengaku spiritual, bahkan yang betul-betul mumpuni tentang spiritual, saya tanya satu pertanyaan saya, apakah mereka pernah lihat Tuhan? Tidak pernah. Semua jawab tidak pernah, termasuk saya juga. Saya tidak pernah melihat Tuhan. Hari ini saya bertanya pada Mortesa sama Bung Arya. Untuk Pak Mortesa ya, saya ingin tahu, kali perjalanan ada itu sekian benua ya, kemudian sekian negara, kemudian banyak mempelajari tentang ilmu agama, kemudian banyak merasakan pil tentang agama ya, merasakan tentang agama, tentang kepercayaan itu sendiri, kemudian hanya sekarang berlabuh di Bali ya. Saya tanya satu hal, apakah Pak Mortesa tahu tentang Tuhan? Pernah melihat Tuhan? Tidak bisa lihat Tuhan. Balik ke Bung Arya. Bung Arya kan pernah mati suri tuh, lama sebulan lebih tuh. Selain Pak Kiai itu yang datang, sebagai pendeta-pendeta itu yang datang, mangku-mangku itu yang datang, orang-orang spiritual Hindu yang datang. Nah, di sini saja. Apakah Bung Arya juga pernah melihat Tuhan? Tidak pernah sama sekali. Kalau bagi saya, Tuhan itu adalah rasa. Rasa yang pernah saya rasakan tentang adanya Tuhan. Karena kalau Tuhan ada, tentu Tuhan akan bersifat yang sangat-sangat luar biasa. Beliau akan memberikan satu hikmat, suatu kenikmatan yang sangat luar biasa. Nah, kalau di Bali namanya Brahman ya. Jadi itu rasa yang pernah kita tahu tentang Tuhan. Nah, bagaimana menurut Pak Mortesa? Apakah Tuhan itu Anda rasakan? Mungkin rasa yang Anda pernah tahu tentang Tuhan itu sendiri. Saya connect semua Tuhan. Saya mungkin ada masalah, ada pusing, tidak feel 100%. Mungkin mantra Gayatri mantra, saya feel baik. Besok bisa pakai Buddhis. Besok bisa pakai Islam. Semua mantra Al-Quran kerja, bikin saya senang, pusing hilang. Semua kerja. Kalau kita pakai mantra ya, mantra Hindu, tentu kita tuh adalah tujuan kita hidup sangat dewasa. Ya, itu kita akan menuju ke Tuhan. Kita nggak tahu hidup sangat dewasa, tapi kita percaya ada beliau. Nah, Anda juga seperti itu tadi, Anda menyebutkan Gayatri mantra, itulah mantra Hindu ya. Nah, tapi kemudian Anda berdoa dengan menyebutkan Islamnya, dengan ada yang di Al-Quran kan begitu. Nah, kemudian mengucapkan ayat-ayat Buddha ya yang di sana, kemudian Kristen sebagainya. Tapi sama yang Anda rasakan? Pasti semua berdoa, Al-Quran, or mantra, semua kerja. Tidak berat lagi. Damai. Sudah enak, senang. Saya pikir, okay, saya lahir Muslim. 23 tahun jalan di mana-mana dunia. Saya carikan apa? Di mana agama saya? Kalau sampai sekarang dari sendiri jalanan perhidupan, saya sangat lihat semua agama, saya hormat. Semua bahasa Tuhan, kalau beda logat, beda bahasa, Arabik, Hindu, Sanskrit, Kristen, bahasa mungkin beda.
maksud hadap sama. Tujuan dan maksudnya sama. Oke Pak Murteza, nanti kita sambung untuk kedepannya. Kita ngobrol tentang apa lagi, kita bisa sambung. Cukup malam ini, nanti kita obrolin untuk selanjutnya. Terima kasih Pak Murteza. Sama-sama Pak. Terima kasih. Makasih Pak. Oke, terima kasih Pak Arya. Terima kasih. Om Santi 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 Om.